Beliau ini adalah pernah menjadi orang nomor 1 di Kota Sibolga. Saya sampaikan waktu di forum kita rapat, Pak, kita bangunlah kawasan tambak, saya bilang. Kawasan tambaknya kita beli 500 hektar. Pemerintah daerah beli. Iya, beli tanah. Baru kita matangkan, kita railing clearing lah. Kita bersihkan semua, kita bangun jalannya, suruh PLN masuk, baru kita suruh masyarakat swasta bangun PAL. Bangun untuk Urusan air laut. air laut untuk fasilitas airnya itu. Untuk fasilitas air. Dikelola oleh perusahaan swasta yang Iya, kenapa perusahaan swasta saya bilang? Karena kalau perusahaan kita, Pak, perusahaan pemerintah pasti pelayanannya kurang bagus. Personnya 2 hektar, per kelompoknya 10 hektar. dikasih gratis lahannya, Pak. Lahan gratis, Lahan gratis. tanpa bayar apa-apa. Karena masyarakat, kita bisa periksa uang masyarakat diperbankan itu paling banyak 100 depositonya 100 sampai 200. Kenapa masyarakat deposito 100 sampai 200? Karena masyarakat itu bawa untuk ke usaha sangat susah. Bingung mau Bingung mau dengan kemana? 150 juta. Iya, ini. 150 juta, 100 sampai 200 juta dibingung. Jangan uang kita, uang masyarakat, perbankan kita kirim uang keluar, saya bilang. Oh iya benar. Supaya uang masyarakat itu dikeluarkan untuk daerah sini. Daerah sini. Masa uang masyarakat masuk deposito dikirim keluar? Iya. Masyarakat yang lain tidak bisa apa? Iya. Jadi ini supaya uang perbankan itu keluar, Pak, saya bilang. Bahkan yang pemerintah bangun itu di Lombok sama di Jawa Timur sudah bondo, Pak ya. Iya. Itu kan pemerintah sebagai pelaku tambak ya, Pak. Iya, saya pun heran kenapa jadi pemerintah jadi pedagang Iya benar kan. melawan masyarakat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Wirasta, apa kabar semua? Saya doakan semua dalam keadaan baik-baik dan sejahtera, rezekinya berlimpah. Amin. Nah, ini spesial ya di kita kesempatan kali ini. Tamu kita tamu spesial. Saya sedang berada di daerah Sibolga. Pandan Laut. Pandan Laut ya? Iya, Pandan Laut. Pandan Laut nih. Iya, Kecamatan apa? Kecamatan Tapanuli, Kecamatan Tapanuli. Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah. Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Saya ingat Sibolga karena mendaratnya di sana, nginep di Iya. sana. Ternyata bukannya Tapanuli Tengah ya, Pak? Tapanuli Tengah. Ya. Mungkin teman-teman bertanya nih, sebelah saya siapa nih? Jadi saya perkenalkan, beliau ini adalah pernah menjadi orang nomor 1 di Kota Sibolga, jadi wali Kota Sibolga tahun 2024-2029 ya, Pak? 2021, 2025. 2021 2025 Pak Jamal Pohan. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh disapa? Selamat siang para petambak seluruh Indonesia. Kita ada di petambak Labuan Angin, Kecamatan Tapanuli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ada di pinggiran pantai bagian barat Pulau Sumatera, di pinggiran Samudra Hindia yang berbatasan langsung dengan Pulau Nias. Pulau Nias. Kalau diterusin lagi langsung ke Mekah ya, Pak? Ke Jeddah, ke Bangladesh di dekat. Kalau pelaut kita ke laut, bisa berjumpa dengan pulau Bangladesh. Oh, iya. Inilah pantai barat Sumatera Utara. Luar biasa Tengah. sekali nih, Pak. Iya. Saya sangat excited ya bisa ketemu sama Pak Jamal. Iya. Ya. Dimana Pak Jamal kan punya pengalaman yang luar biasa nih. Ya. Dari awal sampai sekarang jadi pengusaha tambak udang. Iya. Dan sangat luas ya, Pak. Ada berapa hektar, Pak? Kita ada lebih kurang 20 hektar. 20 hektar ya. Yang masih terkelola baru lebih kurang 8 hektar. 8 hektar. Iya, 8 hektar. Tapi saya sebelum ngomong masalah tambak nih, Pak. Iya. Kalau Bapak kan asli dari sini, Pak ya?
Kelahiran Sibolga. Clarence Bolga. Iya. Tapi kan pernah sekolah di Jakarta juga, Pak. Pernah SMA di Jakarta. SMA Jakarta. Iya, tamat SMA Jakarta. SMA 15 Pademangan, Podomoro. Oh, Pak Domoro. Iya. Bapak di Jakarta tinggal di mana? Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Iya. Di Bisa depan IKIP. sama keluarga apa sendiri? Sendiri. Oh, Merantau lah. merantau. SMA berantau. Merantau. Jadi gimana, Pak? Itu apa ada asrama apa misalnya kerja gitu atau gimana? Kerja. Kerja. Iya, kerja apa SMA tuh? di bengkel mobil. Oh. Bengkel mobil. Pagi kita berangkat dari Pemuda, naik bis ya. Iya. Bis Metro Mini dulu, Kopaja, sama bis tingkat ke Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk baru menuju ke kota. Pademangan kota. Ke kota, tujuan Kota tua Jakarta. Nah, ke kota. Ah. Kita berhenti nanti di depan Ancol. Depan Ancol. Iya. Pasar Kepiting. Maksud saya kalau Bapak seusia SMA udah dari sini nih, dari Iya. Sibolga ke Jakarta. Berarti artinya Bapak tuh bukan yang anak cemen itu ya. Petarung iya. kayaknya, Pak. Petarung kita. Petualang dan Petualang. petarung. SMA loh udah ke Udah Jakarta. semua. SMP aja kita di Palembang. SMP Pak. Merantau juga. Merantau juga. Iya. Jadi enggak anak baru-baru apalah, udah cukup matang pengalaman. Iya. SD juga udah jadi pengusaha kan? SD udah pengusaha. Pengusaha es lilin, SD nih. es potong, Oh gitu. es krim. Waduh. Mulai SD. SMP, SMA kita udah pengusaha kita. Oh. Tapi ya perjalanan hidup berkata lain kita harus merantau, tinggalkan usaha. Oh, akhirnya Bapak ke Jakarta itu. Jakarta. SMA Lanjutkan sekolah. sampai kuliah atau? Nah, tamat kuliah. Pulang ke Sibolga, rupanya jodoh manggil. Oh, Nah, pulang sekolah, pulang dari Jakarta, habis selesai ujian, kita pulang. Mungkin Tuhan berkata lain, jodoh udah manggil, nggak sempat balik lagi ke Jakarta nyangkut sekolah. Jadi bisnis Merit, di iya. merit, kemudian bikin usaha di Mulai berusaha lah, mulai dari bantu abang kita kerja, baru kita berusaha sendiri. Nah itu Bapak transformasinya dari misalnya pekerja, pengusaha ke politik itu titik baliknya di mana, Pak? Oh, saya tahun 80 udah menjadi manajer. Setelah merit 2 tahun, saya manajer perusahaan, ada perusahaan orang saudara kita Tionghoa. Kita bangun mulai dari nol. Bangun perusahaan itu. Iya, bangun perusahaan. Di bidang ikan juga, Pak? Perikanan tangkap. 1 tahun kita tidak sesuai dengan perjanjian, kita mengundurkan diri. Daripada kita berbuat tidak baik, menyelewengkan dana atau apa, karena kita rasa tidak sesuai pada waktu itu janji pemodal dengan kita. Janjinya bagi hasil. Iya. Tengah jalan kita karena banyak hasil, dia bilang jangan bagi hasil lagi, terima gaji aja bilangnya. Ya karena kita udah ada majikan, ya kita terpaksa mengalah. Terimalah saya 7,5 juta pada tahun 81-82. Banyak loh, Pak. Banyak banget betul segitu. Itulah gaji kita. Makanya pengusahanya 91-92. Saya merit tahun 85-86, 81-82. Saya manajer. Nah, saya coba 6 bulan lagi. 6 bulan saya rasa tidak cocok. Karena untung yang saya serahkan sangat besar. Artinya Bapak kerja di situ mengelola semuanya, Pak? Mengelola ya. Pemasukan pengeluaran semua Bapak yang saya yang handle. Modal yang diturunkan pertama hanya 125 juta. Tempo 1 tahun saya serahkan aset 1,5 miliar. Luar biasa. Kan tidak cocok saya. Iya, Pak. Masa digaji saya 7,5, dia saya kasih 1 miliar. Kan tidak cocok. Otaknya dari Bapak semua gitu? Iya. Saya bangun semua dari nol. Iya. Harusnya dikasih sampah Bapak.
Janji kita gitu. Ternyata kan enggak. Iya. Makanya kita saran orang tua, ayah, daripada kau nanti maling, menyalahgunakan kekuasaanmu nanti, karena banyak untung, penyelewengan kau, nggak bagus. Bagus kau mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, saya bilang sama pengusaha, pemodal itu, kalau begini caramu, kau 3 tahun, tidak selamat usahamu ini. Tidak sama, semua yang kau lihat itu sama yang kupraktekkan, saya bilang. Iya. Taruhan kita ini, kuping saya nanti, saya potong kalau tidak kau rasakan, saya bilang. Saya keluar, terbukti setelah 2 tahun lebih, dia usahanya itu tutup. Iya. Nah, jual lah dia, karena tidak sesuai. Karena kita gaji yang kita terima itu, ya namanya di lapangan kan banyak entertain kita. Sosial masyarakat kita kan banyak yang kita harus tutupi supaya orang jangan mencuri, jangan apa di lingkungan kita punya usaha, kita harus berkorban. Nah, itu yang kita keluar. Ternyata dia kan tidak tahu itu. Nggak tahu, ya. Pengeluaran kita tidak tahu dia. Iya. Dia bikin sama-sama yang dilihat. Ya mulailah curi orang apa segala macam, kendala banyak. Tutuplah dia. Saya berusaha sendiri sampai tahun 95. Abang kandung kita kasih tahu juga, kita warning juga usahanya. Usahamu itu sudah mau gulung tikar. Usaha apa tuh? Usaha perikanan tangkap juga. Oh, perikanan tangkap juga. Karena kita lihat semua kebocoran dia udah kayak ban sepeda. Udah di sepeda mana bocor. Tapi udah keliling Udah bocornya. keliling. Oh, gitu. Saya bilang sekali pedalmu nggak bisa ngayu, saya bilang perusahaanmu duduk, saya bilang. Dia nggak percaya. Setelah 3 bulan, dia rasakan langsung kena. Baru dipanggil saya lagi. Panggil saya, kaulah pegang itu, bilangnya. Oke, saya pegang, saya bilang. Saya perbaiki sistem, manajemennya, sistemnya semua kita bangun. Baru saya serahkan, ini usahamu, saya bilang. 3 bulan, serahkan. Nggak, kau yang pegang. Nggak mau saya bilang. Kau tentukan berapa saham saya bilang. Pengalaman saya udah ada yang lama, saya bilang. Nah, perusahaanmu ini udah pailit, saya bilang. Lebih banyak utang daripada asetmu, saya bilang. Udah lebih banyak. Terutang 300 juta. Itu ruginya karena dicolong curi-curi. Ya itulah tadi, sistemnya tidak terbangun dengan baik, pengawasan tidak terbangun dengan baik, ya sehingga kebocoran itu kecil-kecil. Nah, cuman keliling. Kita udah lihat semua kan, pantau. Udah lama lagi usahanya. Terus dari situ apa yang Bapak? Saya bangun sistemnya semua pakai sistem bagian perbekalan, memberikan belanja ke kapal harus ada serah terima barang. Benar enggak? Dikasih BBM 10 drum, 2 ton, benar enggak 2 ton? 2 ton. Nah, inilah yang selama ini enggak dibangun dia. Nah, ternyata diberikan kepala bagian perbekalan BBM 2 ton, nyampe 1 ton 600, 1 ton 700. Nah, setelah kita bangun sistem, masih dilakukan. Mekanik kapal kan, bos kapal kan tahu, ini enggak mungkin sebanyak ini, bilangnya. Setelah mereka berdebat, baru kita turun. Periksa, benar enggak? Siapa yang klaim benar? Ternyata benar. Gitulah kehancuran daripada usaha itu. Karena sistem tidak terbangun, pengawasan tidak terbangun, sehingga manajemennya ya begitu. Jadi semua dari hasil produksi juga keluar dari perusahaan. Sama begitu sih. Sama. Berapa banyak keluar tidak tahu, dia tidak ada. Bawa keluar pamannya pakai keranjang dulu kan. 100 keranjang. Ternyata dilapor 80, 85, gitu-gitulah kebocorannya. Kita bisa lama-lama begitu. Makanya lama-lama dulu hasil banyak. Hasilnya banyak. Banyak hasil, tapi tidak pernah bisa nutup dia. Karena tadi bocornya ya keliling. Iya. Nggak banyak-banyak, tapi keliling. Tapi Pak Jamal bisa tahu ada kebocoran-kebocoran itu, sedangkan pemilik sebelumnya nggak tahu. Ya,
Apa dia? Saya kan orang apa? Orang Oh, manajerial. Iya. Saya lihat, loh ini pegawainya rokoknya udah 2 bungkus, Sapsu 1 bungkus, Surya 1 bungkus. Kok bisa? Kan? Iya. Kok bisa dia? Karena Pak Jamal orang lapangan Iya, juga. orang Pak. lapangan. Saya orang lapangan. Iya, tahu dari nol gitu. Iya. Juga, kan? Sifat-sifat orang Sifat-sifat saya orang tahu. tahu, Iya. Nah ini kok bisa saya bilang. Nah, saya pikir kan. Nah, saya tanya. Pengambilan udah mulai dari pom bensin udah mulai maling. Pembelian pom bensin dapat tukang becak dapat 5 liter, pom bensin dapat 5 liter. Jadi udah maling semua. Nah, saya telusuri begitu maling semua. Sama-sama produksi tadi. Keluar sana dapat sedikit-sedikit. Tapi kan dijumlahkan banyak. Itulah kehancuran dia. Dah, ditentukanlah. Udahlah, sama kau 25%. Oke, saya bilang. Saya siap. Sampai tahun 2000. 2000. Lama juga, Pak. 5 tahun. 5 tahun. Saya serahkan aset 15 M. Dalam tempo 5 tahun. Utang paling banyak 1,5 M lah. Berarti kan saya bisa menghasilkan dia 13,5 M. Yes. Dari pilot. 5 tahun, tempo 5 tahun kita dari pilot 5 tahun kita bangkit jaya kita. Nah, masuklah Tahun 2000 tuh, Pak ya. tahun 2000. 2000 masuklah reformasi 98, gonjang-ganjing. Kita ikuti. Ada calon wali kota Sibolga. Visi misinya sangat bagus. Kita lihat pengembangan ekonominya bagus. Ekonomi kerakyatan pertama tuh, Pak. Semua ekonomi kerakyatan tidak ada. Oh, malah nggak ada. Nggak ada. Tapi cuman pengembangan ekonominya bagus. Nah, kalah di Sibolga. Terus Calon lah kapten. Pak Jamal. Dia yang calon ini yang calon ke kapten. Tapanuli Tengah. Jalan tengah. Jadi disarankan oleh timnya ada 1 orang pengusaha. Bagus. Kalau itu Bapak kita gaet, mungkin ini akan. Oh, jadi menyarankan Pak Jamal jadi wakil ya. Bupati Tapteng. Iya. Oh, gitu. Timnya lah mencari kandidat lah, kandidat wakil kan. Saya bukan orang politik, saya orang Bapak profesional. Nggak pernah organisasi. Nggak pernah ikut organisasi. Berarti bukan aktivis juga ya? Bukan aktivis. Saya pelaku ekonomi. Ekonomi, ya. Iya. Saya sebenarnya ekonomi tulen saya. Iya. Nah, digaet. Tukar pikiran sama keluarga semua. Keluarga sebenarnya larang. Keluarga istri larang. Nggak usah lah, abang nggak pernah main politik apa nanti. Gimana apanya? Takutlah keluarga gimana, Bang. Iya. Sama abang kita juga sarankan kita ndak orang politik. Kenapa maju? Nanti ini politik ini apanya nih kejamnya nih bilangnya. Karena kita ndak, Pak. Kita bilang bagus, visi misinya bagus, saya bilang. Saya aja pegang 15 miliar uang, ribuan juga orang terlibat, saya bilang. Bisa terima cicipi, saya bilang. Apalagi 700 miliar uang APBD itu, saya bilang. Uang Tapteng itu, masa tidak bisa merubah masyarakat? Itulah pemikiran saya. Sederhana, Pak ya. Untuk bagaimana supaya orang tuh naik kualitas. Iya, berubah, ada perubahan. Iya. Masa tidak bisa, saya bilang. Saya pegang 15 miliar aja perusahaan ini, ribuan orang terlibat, saya bilang. Ribuan orang terlibat, saya bilang. Kalau 2000-an sama efek dominonya ada, saya bilang. Masa 700 miliar saya tidak bisa merubah taraf hidup masyarakat, saya bilang. Kemudian satu lagi, kalau saya masuk pejabat, tentu saya tidak bisa lagi do game, saya bilang. Dulu do gamenya mak kan nggak kayak sekarang. Kalau suara dulu kan masih bebas lagi. Waktu kematian Niki Ardila kan masih
Di mana di Sibolga ini, Pak? Sibolga. Semua Ada tempat kafe, dugem. semua kafe udah dugem. Oh, gitu. Jadi saya bilang sama istri, ya kau tahan kalau nanti dugemnya aku nggak mau berhenti, aku bilang. Kan? Kalau aku jadi pejabat nanti kan nggak mungkin aku jadi dugem lagi, saya bilang. Iyalah, Pak. Kan? Bigi lapu-lapu tua pun nggak mungkin lagi, kita bilang kan. Minum-minum nggak mungkin lagi, saya bilang. Rupanya istri tergoda gara-gara itu. Biar berubah bilangnya kan. Oh, Masuklah. triknya gitu tuh. Iya, trik lah. Trik sama istri supaya diizinkan. Supaya diizinkan ya Ah. jadi wakil bupati tuh. Iya, wakil bupati. Masuk. Setelah masuk, menang kita. Tahun 2001 kita menang. Menang, jalan. Ternyata setelah berjalan hampir 1 tahun, saya lihat bupati beda. Visi misi yang disebutkan sama yang dilaksanakan beda. Seperti Soekarno dengan Hatta lah dulu. Saya baca risalahnya, rupanya Hatta ini kecewa sama Soekarno karena tidak menjalankan apa yang sebelum mereka merdeka. Ternyata melenceng semua. Ini sama juga. Loh kok gini saya pikir. Itu yang saya sampaikan. Sebenarnya udah ada sama saya 2001 pada saat Bapak jadi iya. wakil bupati itu. Iya, wakil bupati. Sistem kerakyatan. Ya. Saya sampaikan waktu di forum kita rapat, Pak, kita bangunlah kawasan tambak, saya bilang. Kawasan tambaknya kita beli 500 hektar. Pemerintah daerah beli? Iya, beli tanah. Baru kita matangkan, kita railing clearing lah. Kita bersihkan semua, kita bangun jalannya. Suruh PLN masuk, baru kita suruh masyarakat swasta bangun PAL. Bangun untuk urusan air laut. Air laut untuk fasilitas airnya itu. Untuk fasilitas air. Dikelola oleh perusahaan swasta yang iya. Besar. Kenapa perusahaan swasta saya bilang? Karena kalau perusahaan kita, Pak, perusahaan pemerintah pasti pelayanannya kurang bagus. Kita banyak rumah sakit, PDAM kan pelayanan kurang. Jadi kita serahkan ke swasta. Jadi pihak swasta ini nanti bangun PAL. Kita bangun lokasi, jalan, PLN masuk listrik, kita panggil masyarakat. Personnya 2 hektar. Per kelompoknya 10 hektar. Dikasih gratis lahannya, Pak? Lahan gratis. Lahan gratis. Tanpa bayar apa-apa. Nah, yeah. Kan? Tapi 2 hektar per orang. Per kelompok 10 hektar. 1 tahun tidak dikelola, tidak dikelola, itu lahan bisa kita ambil. Karena mereka tidak bayar. Menghindari mafia tanah. Jangan nanti di mafia ngambil semua, ditunggu orang datang dengan biaya mahal. Malah jualan lahan ya, Pak? Jual lahan, jual izin, segala macam. Nah, bukan produksi gudang jadi. Tidak produksi, tidak ada produktif saya bilang. Jadi kita batasi, 1 tahun tidak dikerjakan, kita ambil alih. Kita kasih sama orang lain, bisa. Karena dia tidak bayar apa-apa sama kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, silakan masyarakat, kita panggil masyarakat. PAL-nya sudah siap. Masyarakat petambak tidak memikirkan pipanisasi. Karena kalau kami hitung kemarin waktu itu, bertambah 2 hektar masyarakat membutuhkan dana 600 juta. Karena mulai dari beli lahan, link clearing, buat jalan, bangun pipanisasi, beli pompa, beli blower semua. Akan membutuhkan biaya 500 sampai 600 juta. Untuk 2 hektar itu. 2 hektar. Jadi kalau kita siapkan lahan, PAL-nya ada, petambak nanti bangun pipanisasi lagi, bangun pompa lagi, tinggal minta PAL. Perusahaan lain mau masuk, buang airnya juga, PAL yang ngurus. PAL yang ngurus limbahnya. Iya, limbahnya. Petambak enggak ngurus air dan limbah. Dia buang, PAL yang ngolah. Nah, itulah konsep kita. Idenya bagus itu, Pak. Ya, itulah konsep kita. Tapi nggak jalan, Pak? Enggak.
Ya kita nanti saya ceritakan. Hmm. Nah, dari mana pemasukan saya bilang? Tanah dikasih, pal bangun, izin tidak bayar, ya nanti Pak. Setelah panen baru kita sentuh pintu. Cegat. Oh. Panen kau. Panen berapa ton? Iya. Kita udah kalkulasi berapa untuk lahan, retribusi, berapa untuk air. Nah, disitulah yang bayar. Setelah panen, kalau dia tidak panen, ya dia rugi, kita rugi. Kita rugi. Jangan dia bayar kita untung, dia rugi. Ya sama-sama rugi, sama-sama untung. Itulah konsep saya dulu. Nah itu juga targetnya berarti pekerja satu hektar itu berapa? Kalau saya perhitungkan kemarin itu waktu itu bisa pengusahanya pemodalnya bisa mempekerjakan anak 2 orang di dalam. 2 anak kolam. 2 orang lah 2 orang. anaknya di luar daripada timnya. Anaknya bisa kerja 2 dengan modal 150 juta. 150 juta. Iya, kita hitung dengan 150 juta. Kalau tambak pemerintah yang dikasih lahan 150 juta cukup. Cukup ya. Kalau dia bikin sendiri 600. 500 sampai 600. Nah, yakin kita masyarakat mau, yakin Pak saya bilang. Kenapa? Karena masyarakat kita bisa periksa uang masyarakat diperbankan itu paling banyak 100 depositonya 100 sampai 200. Oh. Kenapa masyarakat deposito 100 sampai 200? Karena masyarakat itu bawa untuk ke usaha sangat susah. Bingung mau kemana. 150 juta. Iya, 150 juta, 100 sampai 200 juta dibingung. Mau usaha apa dia yang bisa menghasilkan? Jadi PNS segitu juga, Pak. Masuk PNS pada waktu itu ya tahu sendirilah kan. Udah hampir-hampir segitu juga. Iya. Nah, ini bisa. Jadi pasti Pak, kita bisa periksa. Jangan uang kita, uang masyarakat, perbankan kita kirim uang keluar, saya bilang. Oh iya benar. Supaya uang masyarakat itu dikeluarkan untuk daerah sini. Masa uang masyarakat masuk deposito dikirim keluar? Iya. Masyarakat yang lain tidak bisa apa? Iya. Jadi ini supaya uang perbankan itu keluar Pak, saya bilang. Nah, itulah ide kita, ide saya dulu. Kayak Menteri Purbaya juga, uangnya keluar. Tapi bingung mau kerja apa. Tapi Bapak tak ada idenya tuh ngerjain istilahnya bahwa di bidang udang ini potensi di sekitar sini kan di Sibolga ini. Iya. Udang dan perikanan. Jadi Iya. arahkan ke sana supaya orang tuh gimana supaya bergerak sana ngeluarin uangnya untuk bikin lahan produktif ya. Iya, lahan produktif. Nah, pemerintah nyiapin fasilitasnya. Fasilitas tanahnya. Iya. Airnya, limbahnya. Airnya, limbahnya, ya perusahaan air laut lain kelola. Karena perusahaan air laut masukkan air, ya limbahnya dia kelola lah pula. Kayaknya sampai sekarang belum ada yang begini. Belum. Kita baca di Pasena juga enggak begitu konsepnya. Bahkan yang pemerintah bangun itu di Lombok sama di Jawa Timur sudah Bondo Pak ya. Iya. Itu kan pemerintah sebagai pelaku tambang ya Pak. Iya, saya pun heran kenapa jadi pemerintah jadi pedagang. Melawan masyarakat lagi. Harusnya tugas pemerintah ya riset. Bagaimana supaya lingkungan itu bisa bagus. Risetlah utamanya masyarakat. Apa pemerintah? Riset udangnya, riset lingkungannya. Itu yang harus diperdalam. Riset teknologinya. Itu yang harus dikembangkan oleh pemerintah supaya para pengusaha tambak ya ndak repot lagi meriset dia, mengembangkan dia. Kayak kita lah sekarang meriset kita, mengembangkan teknologinya kita. Iya, kita tidak dapat dari pemerintah sama sekali teknologinya, malah pemerintahnya datang, pemerintah daerahnya datang petenteng sama kita lagi. Ini apa? Ini tidak ada bilangnya. Loh, harusnya pemerintah itu datang apa yang kurang gitu, bukan petenteng ini kurang, ini sana kurang. Kau bikin ini belum ada. 1 tahun kau tidak bisa kelola, jangan gitulah. Harusnya pemerintah daerah itu datangi pengusaha. Kan udah lumayan ini menyerap tenaga kerja berapa orang gitu. Ya, banyak Pak. Tanya apa keluhan, apa masalahnya. Nah, dibantulah penyelesaian solusinya, bukan jadi petenteng datang pula kan. Seperti kita sini pemerintah daerah, datang dia. Ini belum ada, ini enggak.
izin ini belum ada, entah apa dibilang. Sedangkan kita udah punya NIB, Udah semuanya itu. udah kayak SIM kita ada, datang Polantas, mana SIM ini, kan? Tanya dia, mana surat ujian SIM bilangnya. Kan enggak lagi ditanya lagi harusnya itu. Oh, SIM-nya udah ada nggak? SIM-nya udah ada. Surat pengantar nggak sekalian ditanya, Pak? Ditanya semua lagi surat pengantar, surat apa? Mana lagi? Mana lagi urusan kita lagi? Udah keluar izin. Tentu semua udah lengkap. Kalau masih ada kurang yang belum terdaftar dia, ya harus kalian daftar ya. Ini kurang. Nah, barulah minta CSR. Ini kekurangan tidak dibantu, CSR mau diminta. Jadi kalau Bapak melihat dengan pemerintah turun itu bukannya positifnya dia seperti memberikan semangat gitu Pak. Misalnya bikin tambak udang besar gitu. Jadi berarti investor luar ngelihat tuh Pak. Oh ternyata ada potensi nih. Apa bisa dilihat dari situ Pak? Nah itu yang kita keluhkan sama pemerintah daerah kita. Tidak tahu kita pemerintah lain ya. Di pemerintahan kita Kabupaten Lombok Tengah itu yang kita rasakan. Bukan menarik bagaimana investor masyarakat lah dulu. Ngapain kita harapkan investor di luar? Masyarakat kita Pak banyaknya uangnya. Itu yang saya bilang sampaikan tadi. Kita bisa checking di daerah, setiap daerah masyarakat berdeposito itu berapa banyak uang. Tetapi deposito mereka itu karena tak bisa mereka fungsikan. Contoh daerah kita sekarang 100 juta sampai 200 juta mau kemana? Bangun kebun dia 2 hektar udah 150 juta. Kena. Jauh lagi dari rumahnya. Tentu dia tidak bisa tinggal di situ. Kalau tidak bisa dijaga 2 hektar ya sama orang hasilnya. Dibangun kapal kita perikanan di sini 200 juta tidak cukup. Ujungnya kemana? Investasi mopen, angkot. Angkot 150 juta dapat. Pagi-pagi keluar dari rumahnya. Sore pulang ke rumahnya, store 75-100. Ada garansi uangnya itu. Kalau tidak itu masuklah ke perbankan karena tidak ada tempat bisa berusaha. Coba pemerintah daerah turun, panggil, duduk bersama. Apa yang bisa kita kembangkan? Kan gitu. Harus gitunya. Apa yang kita kembangkan? Sawit, oke. Masih ada lahan. Kami 22 hektar. Supaya ada kesatuan. Jangan biarkan sana 2 hektar, sini 2 hektar. Ya, kayak lahan kita yang kita lewati tadi lah kan. Paritnya enggak bagus. Asal hujan terendam. Jadi ada sinkronisasi nih pemerintah yang kayak kalau di kota pemerintah bikin jalan, bikin jembatan. Iya. Kalau di infrastruktur tambak, pemerintah bikin lahan buat sumber airnya. Iya, sumber pipanya. Ipal-ipal buat ipal-ipalnya. Jadi bisa 3 kekuatan. Betul. Pemerintah daerah, pengusaha investor lokalnya dan petambaknya. Jadi 3 kekuatan bisa bagi hasilnya dari mana? Bayar airnya tadi kan dari hasil. Jangan pula nggak hasil pun dia dibebankan juga kubikasi. Seperti pam kita di rumah. Kan bayar untung yang punya rumah bayar tiap bulan. Kalau PAL itu nggak boleh. Harus disesuaikan dengan keuntungan hasil. Jangan nanti PALnya hidup, tambaknya mati. Sama aja. Nggak jalan semua. Contoh, pemain 1 kubik sekian bilangnya. Berapa meter kau? Sekian kubik satu siklus. Bayar. Nggak boleh. Ya pengusaha PALnya yang hidup. Pengusaha tambaknya mati. Ya kalau pengusaha tambak mati, PALnya lama-lama mati juga. Jadi kan harus bisa beriringan
Apanya? Jadi kaya sama-sama gitu. Sama-sama. Jangan kaya dia sendiri. Kaya dia sendiri. Jadi kaya-kaya sama. Daerah kaya, masyarakatnya kaya, pengusahanya juga kaya. Iya. Itulah konsep kita Tambak ini. Nah, untuk industri udang sekarang Pak kan isunya nih kena radioaktif. Iya. Kemudian efeknya apa buat yang dirasakan sekarang Pak? Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan sekarang penurunan harga lah. Penurunan harga. Harga sekarang kalau kita di Sumatera Utara udah turun dari setiap size per 12.000. Setiap size. Jadi kita sekarang hanya bagaimana supaya Tambak ini bisa jalan, jangan tutup. Udah hanya kayak lembaga sosial kita sekarang. Bisa bergerak, bisa dapat gaji semua, bisa bekerja, jangan mati. Karena kalau kita stop juga kerugian banyak. Pasti kincir kita akan berkarat. Karatan ya kan? Korosi dia. Semua pompa-pompa kita akan mengalami korosi. Apabila kita pakai 1 tahun lagi, kita akan ganti yang baru semua. Karena dia ada korosi dari air garam. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya kita bergerak sekarang pelan-pelan. Itu turun, tapi permintaan tetap tumbuh kan Pak? Ekspornya tetap ada. Ekspor ada. Dapat turun. Makanya kita hilang pikiran kita. Kok bisa bisa ekspor? Kalau ekspor itu pasti harga dolarnya nggak turun. Contoh, selama ini umpamanya dia kontrak $20. Pasti $20 juga. Pada saat dia ekspor buka pasti harganya sama. Sama. Nggak mungkin turun. $20 juga. Nah, kenapa sama petambaknya tidak jalan? Kan ini jadi satu apa? Pemerintah harus lihatlah sebenarnya ini. Kenapa? Jangan sampai nanti 1 tahun 2 tahun ini pengusaha ekspornya diam sehingga mematikan semua pengusaha tambak. Kan kewalahan juga. Jadi suatu masalah juga. Kalau kita kumpul se-Indonesia, petambak juga bukan sedikit. Nyerap tenaga kerja. Banyak juga tenaga kerja. Banyak juga. Nah, itu harus pemerintah harus ikutlah memperhatikan bagaimana supaya harga ini bisa naik lagi, bagus lagi Pak. Karena harga pakan tidak ada turunnya. Tetap bertahan. Udang turun, ekspor boleh. Tapi kenapa tidak bisa naik? Nah, ini kan harus pemerintah yang panggil eksportirnya. Jangan lagi pengusaha tambak. Pengusaha tambak gimana manggil eksportir? Nah, kita udah susah Pak ya, kita panennya aja. Mau produksinya sekian ton. Iya. Suka tercapai gitu Pak. Target 5 ton 1 kolam. Iya. Di ujungnya tercapai apa? Suka turun Pak. Sudah turun. Makanya kemarin kita target hanya dapat 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Itu kalau sehat. Sukses panennya. Profitnya masih Pak? Profitnya. 20.000 per kilo. Itu kalau sukses. Kalau sukses sampai kepala 2. Size 20. 20-an. Dapatlah kita 20.000. Profitnya 20.000 per kilo Pak. Dulu sebelum ada kena radioaktif itu. Radioaktif ini. Sekarang kan udah penurunan 12.000. Tinggal 8.000 lagi lah yang kita perjuangkan dengan berbagai risiko. Berbagai tantangan sekarang. Yang NIO lah. Yang WF lah. Penyakitnya ini yang kita hadapi sekarang petambak. Sehingga sangat riskan lah. Makanya kita bilang tadi, asal bisa kerja aja dulu, tanpa hasil juga kita boleh buat. Daripada kita stop personal, nanti apabila kita memulai lagi, kita akan banyak melakukan investasi lagi. Jadi strategi Bapak untuk pemasaran gimana? Apa Bapak mau cari pasar baru? Lokal tuh. Nah itulah kita udah berumbu. Makanya kita pengusaha lokal kita petambak kita bilang, ya bangunlah, saya bilang. Persatuan. Kalau tidak ada persatuan kita kan akan kuat, saya bilang. Kita akan dikunyah-kunyah orang juga, dikunyah siapa orang juga ya kan. Giling-giling orang. Jadi cuma politik dong ya. Jadi kalau ada kesatuan kita, pokoknya sekali 3 bulan kita kumpul. Apa keluhan? Di masalah penyakit, di masalah benut, di masalah pakan, di masalah pemakaran, harga. Kita bisa
Tapi kalau sendiri-sendiri membangunnya kan tidak mungkin. Harus ada kesatuan. Nanti saya bangun, ternyata yang lain tidak mau, kan biayanya tinggi. Nah ini yang mau kita atasi, bagaimana pasar lokal itu sebenarnya masih terbuka lebar. Kita udah pernah tanya masyarakat, kenapa tidak makan udang? Kita tanya masyarakat, ya Pak, kadang-kadang siapa pula tidak mau makan udang, bilang. Beli udang kita Pak, naik derajat kita, saya bilang. Iya, jawab masyarakat. Kalau bawa udang kita Pak dari pasar, derajat kita naik Pak. Perasaan derajat kita naik, bilangnya. Kalau bawa ikan kita, derajat kita biasa. Kok udah bawa beli udang, derajat kita naik Pak, bilangnya. Siapa tidak mau makan udang, bilangnya. Tapi kadang-kadang udangnya tidak ada. Oh gitu. Jadi daya belinya mah ada ya Pak? Ada. Daya beli itu ada, karena kita bandingkan sama ikan ya. Ikan di pasar. Udah 60.000 juga 1 kilo. Oh. Paling dapat 8-10 ekor kayak ikan-ikan gembung lah kan. 8 ekor. Bagi 2, 16 potong. Berarti untuk 16 kali makan. Yeah. Kalau udang size 100 di pasaran, berapalah harga? Paling 60-70 juga. Kan? Iya. Tapi 100 ekor. Berapa 100 ekor? 5 ekor aja makan udang anaknya, udah cukup. Udah nikmat banget tuh, Pak. Berarti kali bagi 100 udah 20 kali makan. Kan lebih banyak lagi udang. Iya, betul. Walaupun mahal sedikit, tapi makannya lebih banyak orang. Nah itu belum lagi derajatnya naik. Belum lagi derajatnya naik. Karena saya tanya sama masyarakat, kenapa tidak makan udang, Ibu bilang. Siapa pula tidak mau makan udang, bilangnya. Beli ikan saya, harga derajat saya rasakan biasa-biasa aja. Tapi kalau bawa udang saya, wah derajat saya langsung naik, perasaan saya. Nah, pasti orang mau. Jadi makanya pasar lokal itu masih terbuka, tapi masih belum ada yang. Kendalanya di mana, Pak? Belum ya, jalan distribusi. Tadi petambak juga masih asik jual langsung eksported lah. Nah itu yang kita mau bangun di daerah kita ini. Bagaimana pasar lokal ya, itu artinya nanti. Kalau misalnya kita jual pasar lokal, harganya udah ketahuan kan? Iya. Jadi yang saya 100 aja 70.000. 70. Sekarang saya 100 baru 38. Di pasar, di konsumen 70, saya 100. Kan? Iya. Berapa banyak sama mereka? Hanya melalui berapa tahap mereka. 2 hari mereka dapat 32.000. Iya. Seluruhnya kotor ya. Bagi-bagi mereka tanpa risiko mereka dapat di gedungnya. Kita yang berisiko belum tentu dapat. Nah ini yang kita mau satukan. Kita ajak petambak semua untuk buat kesatuan lah. Bikin kesatuan asosiasi. Tapi biasalah, kadang-kadang kawan-kawan ini kan ada yang merasa dia lebih pintar. Berhasil dia 3 kali, dia lebih pintar. Ngapain aku ngumpul-ngumpul? Paling tidak tahu dia 3 kali dia berhasil, bisa aja setelah itu tidak berhasil. Inilah contohnya, sama-sama tidak bisa berhasil. Bagaimana berhasilnya? Harganya udah anjlok. Iya. Tapi kalau ada kesatuan kan, di kesatuan kita itu kan bisa kita rumuskan. Apa yang kita harus lakukan. Jadi kalau tidak ada kesatuan, tidak akan bisa. Ini mau kita apa? Karena ada goncangan-goncangan semua ini, baru mereka sadar kapan mau dibuat berkumpul kita, mau buat kesatuan itu, bilangnya. Terserah kalian, saya bilang. Saya sebenarnya kan hanya owner aja. Pelakunya udah anak. Saya hanya bagian pembangunan lah. Kalau udah pemegangnya, lanjutannya putra bapak ya. Anak putra. Nah ini masuk ke
konsep budidaya Bapak, Mm-mm. Bapak lebih ke konsep apa Pak yang dipakai di kolam Bapak ini Pak? Untuk budidayanya nih, kan Bapak ada kolam bulat ya? Iya, pertama kita bangun karena selama ini kan saya udah ikuti lagi setelah wakil bupati dulu ada konsep dulu masih kolam tradisional. Tradisional. Saya ikuti setelah tahun 2000-an. 2020. Saya lihat mulsa, pakai mulsa. Ini resiko lebih sedikit. Dan siklusnya bisa bertambah. Kalau sistem tradisional mungkin 1 tahun bisa panen kan. Karena terlalu lama pematangan lahan. Kalau mulsa kan bisa, makanya saya masuk ke bisnis tambak. Dengan pertama tambak peta yang biasa pakai kincir. Saya hitung-hitung semua di biaya pembangkitan oksigennya terlalu tinggi karena saya pakai rata-rata tambak yang 1.200 pakai 8 kincir. Nah saya cari, jumpa di YouTube. Nah jumpa sama Pak Delpan, hubungi Pak Delpan bagaimana blower. Saya pelajari, saya hitung-hitung lebih untung dan pembangkitan pembangkitan oksigennya lebih banyak. Kayak saya pikir karena kincir dia bangkitkan oksigen dari atas, tentu terbuangnya lebih banyak. Nggak sampai dasar. Nggak sampai dasar karena dia mutar sampai atas, tentu oksigennya keluar masuk. Jadi blower saya pikir dari bawah tentu oksigennya terserap lebih banyak, tentu lebih banyak apanya. Dengan pakai blower Bapak berapa kincir jadi untuk kolam? Nah ini yang masih pertama kita terapkan. Teknisi saya masih kurang sebenarnya. Teknisi kurang memahami, makanya saya undang juga Pak Delpan ke sini untuk memberikan masukan kepada teknisi saya. Jadi sekarang Bapak lebih paham nih sebagai teknisi. Lebih paham saya daripada. Jadi untuk konsep selanjutnya Bapak teknisinya. Nah saya nanti setelah ini saya mau bangun lagi kolam tambak yang kecil, yang diameter 10. Pakai greenhouse. Iya. Greenhouse itu maksudnya ada atapnya. Ada atap UV dia. Atap UV. Iya. Targetnya apa Pak? Targetnya untuk menghindari kontaminasi udara. Kontaminasi air dari hujan. Karena apabila hujan, karena kami Tamteng ini tingkat curah hujan tinggi. Jadi dari air hujan itu bisa dia kan dia banyak bawa asam. Iya, asam segala macam, alga ya. Kestresan turunnya tingkat alkali air, dia stres. Makan tak mau. Iya. Jadi sehingga Bapak ngindari itu dengan membangun UV nanti. Jadi kita bermaksud nanti bertambah berbasis risiko. Jadi lebih pada ngecilin resikonya. Mau ngecilkan risiko supaya jangan terlalu besar risikonya. Karena kalau terbuka ini saya lihat, saya udah coba di greenhouse ada kolam riset, ternyata dia lebih sehat. Lompatan udang yang di terbuka dan di greenhouse lebih tinggi lompatan udangnya. Kalau kita ambil, dia lompat lebih tinggi. Kalau di terbuka dia agak lambat, agak tidak terlalu tinggi. Jadi berarti kesehatannya lebih tinggi. Nah itu yang kita mau nanti. Jadi kalau nanti tidak ada masalah. Tadi kolam yang di dalam itu Pak ya? Iya. Diameter 3 itu ya? Diameter 3 kita coba. Tebaran 400. Iya. Malah lebih cepat besarnya. Besar. Nggak ada kincir itu Pak? Nggak pakai kincir. Jadi buang itunya dasarnya? Pakai apa aja? Pakai apa juga? Sipon juga. Disipon juga? Iya, sipon. Karena kecil dia dapat. Jadi dari nggak usah turun ya? Nggak. Turun juga? Iya, turun juga. Turun juga. Anggota itu turun juga. Tapi nanti kita mau robah siponnya nggak turun lagi ke dalam. Jadi nanti yang di greenhouse nanti kita
setting semua nggak bisa masuk ke kolam. Orang nggak bisa Orang nggak bisa masuk ke kolam. Itu yang mau kita setting. konsep nanti supaya menghindarkan virus yang terbawa di badan oleh operator dan pakaian yang dibawa. Berarti konsepnya udah ada, Pak? Udah. Tinggal Ntar mau kalau udah bangun. jadi saya Iya, bisa nanti saya undang lagi. Sama tanam kelapa di ipal kita nanti. Nah, itu ngomongin ipal, Pak. Itu konsepnya seperti apa, Pak? Ipal itu, Pak? Konsep kita kemarin kita mau bikin ipal yang pakai blower. Iya. Tapi kita pikir sangat repot. Sangat repot. Nah, kita karena lokasi kita besar, kita keluarkan sebesar kira-kira hampir 3 hektar. 3 hektar untuk apa? Untuk ipal. Untuk ipal? Iya, untuk ipal. Jadi kita gali paritnya keliling. Keliling 100 meter kita buat. Keliling 100 meter begini. Dengan jarak 16 meter parit ke parit. Dari parit ini ke parit ini 16 meter. Setiap parit 16 meter jaraknya. Jadi keliling. Kita ngambil sedimennya aja nanti. Di tengah-tengahnya ini, di tengah pulaunya ini kita bangun perkebunan kelapa. Jadi antar parit ada kelapanya. Antara parit ada kelapa. Jadi nanti setelah panen 5 bulan setelah panen baru kita isap dari parit ini lumpur-lumpurnya itu untuk nyiram kelapa. Oh, jadi selama siklus budidaya limbahnya dibuang ke sana, sedimen pengendapan di parit itu. Iya, parit ini nanti panjangnya jadi terjumlah 1,5 kilometer. 1,5 kilometer total. Iya. Baru ke parit buang. Di pinggir-pinggir parit itu ada tanamin bakau. Gitu. Bakau lagi. Nah, di antara kelapa dan kelapa kita tanam bakau. Supaya untuk membersihkan air secara alami ya, Pak. Secara alami. Terus dikasih ikan juga, tidak? Kasih ikan nanti, ikan nila. Kelapanya bisa berapa pohon, Pak? Kelapa di ipal kita nanti bisa 450 pokok. 450 pohon. Iya, 450 pokok. Kira-kira 2 hektar lebih lah. Kalau 1 hektar kalau nggak pakai parit dia, 1 hektar 240 pokok. Tapi karena ada parit lagi semua, jadi dia. Jadi Bapak ngambil lumpur itu, dikasih ditaruh di pohon kelapa itu ya? Iya nanti. Jadi pupuk gitu. Jadi pupuk. Sedangkan di Thailand aja nggak pakai tambah dari lumpur aja ini kan ke tanaman kelapa. Apalagi kita dari kotoran udang. Kotoran sapi aja jadi pupuk. Makan rumput aja dia. Kan? Iya. Tapi karena udah dirumen di dalam tubuhnya keluar menjadi kompos. Apalagi udang. Makannya dari ikan, dari protein yang segala macam. Dikeluarkannya pasti sisanya lebih tinggi proteinnya. Rumput aja 16%-nya protein. Bisa jadi kompos. Apalagi udang berapa persen kotoran udang proteinnya. Tentu ke menjadikan pupuk lebih tinggi. Apalagi untuk kelapa. Kelapa usianya lama, Pak ya? Bisa 20 tahun, Pak? Bisa sama-sama sawit. Hibrida sekarang 25-30 tahun juga. Nanti saya undang Pak selesai panen kelapa. Ya, selesai tanam, selesai greenhouse, panen perdana, nanti saya panggil lagi, saya undang lagi. Spesial saya undang. Supaya bisa konsep kita itu terbawa ke mana-mana. Kalau bagus nanti kan apa? Jadi artinya konsep ipalnya itu Bapak secara alami berarti itu. Alami. Nggak ada yang dibuang berarti, Pak. Nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang. Kita manfaatkan semua nanti. Nggak dikasih oksigen lagi kalinya itu, Pak? Enggak. Tapi karena tadi kan udah kita tanam lagi apa? Oh, bakau itu. Iya, bakau itu yang kasih oksigennya. Nah, iya. Jadi setelah 5 bulan setelah panen kan 4 bulan, 120 hari. Setelah panen, ngendap 2 minggu kita akan isap dengan kompresor nih, Alkon, isap lumpur untuk nyiram kelapa. Nah. Itu bisa jadi solusi juga tuh. Iya, jadi solusi juga. Belum lagi panen kelapa aja, Pak. Iya, belum panen kelapa lagi. 3 tahun panen kelapa. Nah, sama-sama kelapa sawit. Sama ya? Iya. Satu pohon berapa, Pak? Kelapa setahun itu? Kalau kita langsung ke
pemilik sertifikat kelapa pandan wangi Oh, yang punya sertifikat. Satu-satunya yang punya sertifikat dia. Bapak supply ke sana. Saya beli dari dia. Oh, beli dari dia. Dia garansi 3 tahun buah. Buahnya 150 sampai 180 Satu pohon. butir. Satu pohon per tahun. Dengan harga jual sekarang 10.000 nolak. Tapi udah terkemas dia. Yang kayak kelapa Thailand itu. Oh iya. Itu 10.000. Kalau bulat masih 8.000. Jadi kalau hitung-hitungan ekonominya masih jauh kena daripada sawit. Ya artinya secara ekonomi ya saling nopang Pak ya. Misalnya ada resikonya di udang, resikonya tinggi di sini. Misalnya kayak bikin emas aja, nabung emas. Ada dapat tambahannya lah. Tambahannya bisa mengcover kerugian. Iya, risiko-risiko tadi. Iya. Mudah-mudahan bisa berhasil, bisa jadi contoh petambak kita di seluruh Indonesia nanti. Iya. Saya udah lihat di mana-mana, saya udah jalan ke Trenggalek. Belum ketemu siapa juga maju. Situbondo, Kolombo, belum ada. Bener. Belum ada menerapkan sistem yang kita buat. Iya. Termasuk greenhouse, mungkin greenhouse sudah ada ya. Udah ada. Kalau yang IPAL ini belum belum ketemu. Dapat ide dari mana? Belum dapat ide. Dapat ide dari mana, Pak? Kita lihat dari tanaman kelapa Thailand. Oh. Thailand itu kebun kelapa mereka pakai parit. Saya pelajari ini kok kasih air. Rupanya tiap mereka tarik lumpurnya ke atas. Lagi mungkin lumpur-lumpur dari mana ngumpul itu yang diangkat. Nah, terinspirasi dari situ saya lihat apa salahnya saya memanfaatkan ini apa? Kotorannya kan jadi pupuk. Nah itulah dari situ kita ambil inspirasi, ini menguntungkan. Contoh yang di belakang kita, yang dekat IPAL kita itu, yang IPAL lama itu kelapanya besar, yang di pinggir-pinggir. Jadi itu kita lihat di YouTube kebun kelapa Thailand itu buat parit mereka. Dia panen kelapa juga jatuhnya ke air, ke dalam air, bukan ke tanah. Iya, saya pernah lihat itu Pak. Iya. Jadi nanti dia kelapanya di ujung dijagain dia. Dijagain, tarik. Jadi gitu. Untuk panennya lebih murah. Kalau kita kan manjat. Iya. Karena kalau dipanen kelapa ke bawah pecah. Oh iya benar. Kelapa muda kan pecah dia. Iya. Jadi kalau nanti itu panennya dalam air. Baru kumpul satu. Iya. Biaya angkutnya lebih murah. Menarik Pak, menarik. Ya. Mudah-mudahan banyak yang lihat ini Pak. Ya mudah-mudahan berhasil. Nanti bisa menjadi percontohan inspirasi ya, percontohan buat yang lain. Mudah-mudahan bisa ditiru, berhasil dan dipraktekkan di tempat-tempat petambak lain. Supaya lingkungan terjaga dan menambah hasil. Lingkungan itu yang iya. Kadang-kadang kita mikir hasil Pak. Hasil tapi lingkungan gak dijaga. Sehingga kita kalau nambah kita bisa pindah. Kalau kita tinggal di lingkungan kita pindah kemana Pak? Ya mau pindah kemana? Karena tanah udah kita beli. Ya? Kalau seperti di Jawa kontrak. Kontrak 5 tahun hancur tinggal lagi. Kontrak 5 tahun hancur lagi. Tinggal sehingga Pulau Jawa itu nanti hancur semua. Jangan sampai dapat Sumatera juga. Karena saya ke Trenggalek kemarin semua petambak itu udah ninggalin daerah. Saya pergi ke BPIP-nya, kenapa? Tambak ini udah kosong. Udah Pak, begitu di Jawa ini bilangnya. Kenapa Pak? Saya bilang, ini kontrak semua ini Pak, tanahnya. 2 hektar, 1 hektar. 5 tahun mereka buang minum dari situ, buang ke sana kotoran. Itu yang diminum 5 tahun, pasti paling lama 5 tahun bilang BPIP Trenggalek. Sehingga semua gagal lah sekarang, tutup. Itu tuh justru malah kerugiannya lebih banyak kan Pak? Ya karena dia enggak ada orang daerah. Iya karena dia bukan orang daerah. Dia kan ngontrak yang dari mana dia? Ngontrak. Jadi sepanjang pantai Jawa itu dia diprediksi akan
mengalami kerusakan berat nanti. Untuk membersihkannya mungkin puluhan tahun juga. Iya. Biaya lagi lebih gede biayanya. Biaya untuk, lagi kan. Untuk apa mengembalikan ke semulanya itu kan? Sama-sama Danau Toba. Danau Toba per 3 tahun ngambang ikan mati. Padahal di danau. Saya bilang ya itu akibat amonia yang tersimpan di bawah. Kecuali kalian berkeramba di daerah arus. Iya. Kalau arusnya berjalan, pasti kotorannya jalan. Tapi kalian kan kalian di waduk, di tambak, di danau, nggak ada arus. Ya ngendap ke bawah kotoran. Dalam tempo berapa tahun dia pasti menjadi jamur beracun, mengeluarkan amonia. Itu yang disap ikan. Makanya ngambang sering itu. Sekalian tahun nanti ngambang ikan di Danau Toba. Cari kambing hitam. Siapa yang di kambing hitamin? TPL. Gitu. Pabrik apalah. Kira-kira gitu lah Paknya. Jadi kita juga di sini begitu. Saya bilang jangan. Ya. Adalah cari kambing hitam lah. Padahal mereka yang tidak menjaga lingkungan. Jadi bertambah, berkerambah, utamanya pertama jaga lingkungan. Kalau lingkungan tidak terjaga ya kita tidak berhasil cari kambing hitam. Lama-lama kambingnya pun habis. Jadi putih lama-lama kambing. Pak, menarik nih Pak ngobrol-ngobrol nih Pak. Tapi kayaknya udah banyak nih yang saya tanyain. Saya mungkin terima kasih atas kesempatannya. Mungkin closing statement Pak, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, kita berharap petambak Indonesia pulih semangat, bantu negara supaya kita bisa meninggalkan kepada generasi lingkungan yang baik ya Pak. Lingkungan yang baik, utama lingkungan yang baik. Jaga lingkungan, petambak harus jaga lingkungan. Itu yang pertama. Ya. Menarik Pak. Ya. Setuju Pak, kita dukung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.